bersyukur untuk setiap ilmu dan kasih sayangmu. Di setiap langkah, di setiap doa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita tidak dibenarkan untuk tidak mengucapkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak anugerah daripada Allah pada kita. Jadi tidak pantas kita melewatkan satu detik pun daripada memuji Allah. Maka oleh sebab itu segala puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita baca terus bagi tanda kita sangat cinta kepada beliau. Mudah-mudahan dengan berkat selawat dan salam itu segala hajat hidup kita bisa terpenuhi dan semua permasalahan bisa teratasi. Dan yang sangat-sangat penting adalah kita masih diakui oleh beliau sebagai umatnya dan di hari kiamat kelak mendapatkan syafaat dengan berkat selawat dan salam tersebut. Para kaum muslimin muslimat, para alumni Pondok Pesantren Al-Halimi, baik laki maupun perempuan, para wali santri, para pencinta Pondok Pesantren Al-Halimi dimanapun berada, baik di dalam daerah, luar daerah ataupun di luar negeri, sehingga mudah-mudahan suara ini bisa sampai kepada semua simpatisan daripada Pondok Pesantren Al-Halimi. Sebagai pembina daripada Pondok Pesantren Al-Halimi, mengucapkan apresiasi kepada Al-Halimi Official dan yang kini sudah membuka akun YouTube yang namanya Al-Halimi Official, kemudian ada Facebook juga Pendidikan Al-Halimi, kemudian IG-nya adalah Pendidikan Al-Halimi. Ini semua adalah merupakan satu media yang sangat-sangat akurat untuk dijadikan sebagai salah satu media untuk mensosialisasikan semua program-program baik yang menyangkut masalah internal Pondok Pesantren Al-Halimi ataupun Palahi. Karena ini merupakan bagian daripada kegiatan seksi humas sesungguhnya untuk mempublikasikan Pondok Pesantren Al-Halimi dan Palahi, Persatuan Alumni Pondok Pesantren Al-Halimi. Mudah-mudahan dengan adanya akun ini, maka masyarakat banyak lebih mafhum, lebih mengetahui tentang keberadaan daripada Pondok Pesantren Al-Halimi yang merupakan salah satu wadah lembaga pendidikan Islam yang ada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang kini sudah berusia 105 tahun. Karena dulu dirintis oleh yang kami, Tuan Guru Abdul Halim, pada tahun 1919. Maka sekarang ini adalah tahun 2024, berarti sudah berusia 105 tahun. Maka sudah saatnya lah Pondok Pesantren Al-Halimi semakin mengembangkan sayap sampai ke seluruh Nusantara, bahkan sampai seluruh dunia, dengan cara menyebar para alumninya untuk pergi ke seluruh dunia, mungkin sebagai salah satu bentuk daripada pengembangan Pondok Pesantren Al-Halimi, sehingga nanti para alumni ini menjadikan Pondok Pesantren Al-Halimi sebagai tempat menimba ilmu dulu, sebagai rujukan dalam berbagai macam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah keagamaan, sehingga dimanapun mereka berada dapat tetap berkomunikasi lewat yang namanya Al-Halimi Official. Sekalipun yang berada di Australia sekarang ini, yang berada di Amerika, ataupun yang ada di Turki, yang ada dimanapun di belahan bumi ini,
dapat berkomunikasi secara langsung untuk saling berbagi dalam ilmu dan pengalaman. Maka oleh sebab itu, sebagai pembina daripada Pondok Pesantren Al-Halimi, sangat-sangat mengapresiasi kepada para tokoh muda Al-Halimi yang menginisiasi adanya yang namanya Al-Halimi Official ini sebagai salah satu media yang akan dapat menyuarakan Al-Halimi ke seluruh khalayak di seluruh Nusantara ataupun di seluruh dunia. Dan perlu juga diketahui bahwa Pondok Pesantren Al-Halimi memiliki satu misi yang sangat sederhana, yaitu membentuk hamba Allah yang berakhlak mulia. Membentuk hamba Allah yang berakhlak mulia ini akan diuraikan dalam sebuah visi, yaitu adalah bagaimana pertama untuk menyiapkan kader-kader yang berakhlak mulia itu dengan program-program yang sudah dirumuskan di internal Pondok Pesantren Al-Halimi. Kalau dari segi kelembagaan, Pondok Pesantren Al-Halimi itu adalah berkreasi dengan cara memiliki yang namanya pertama realita. Realita itulah rencana anggaran 5 tahun. Nah, dari realita ini akan lahirlah yang namanya riasata. Riasata itulah yaitu rencana anggaran 1 tahun. Jadi realita ini karena diharapkan bahwa setiap 5 tahun ada gagasan-gagasan baru untuk menjadi program pengembangan daripada Pondok Pesantren Al-Halimi. Nah, kemudian dalam melaksanakan program ini, baik realita kemudian maupun riasata itu, maka diutamakan memang ada yang namanya sumber dana, yang kedua adalah sumber daya manusia, barulah nanti adalah infrastruktur internal Pondok Pesantren Al-Halimi, kemudian yaitu program-program pengembangan pendidikan dan dakwah. Sehingga dengan adanya yang 4 macam ini, yaitulah sumber dana, kemudian sumber daya, barulah nanti akan terurai dalam bentuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan baik eksternal maupun internal, baik formal maupun non formal di Pondok Pesantren Al-Halimi. Nah, jadi 4 macam ini sangat-sangat penting karena wajahidu bi amwalikum anfusikum fisabilillah. Wajahidu bi amwalikum itu adalah dia menuntut kita untuk apa? Memiliki sumber dana yang kuat. Kemudian bi anfusikum itu sesungguhnya adalah menuntut kita untuk memiliki sumber daya manusia yang memiliki militansi. Dalam arti wawasan berpikirnya ya di samping mengakar kepada ajaran Islam, kemudian dia akan berkembang sampai kepada pemikiran-pemikiran baru yang berasaskan daripada peninggalan-peninggalan klasik. Sehingga di situ akan kelihatan yang namanya al-muhafazatu ala salafis salih wal muakhazatu bil khalafil aslah. Yaitu adalah melestarikan kreasi-kreasi klasik yang sangat bagus, positif, dan mengadopsi pemikiran-pemikiran modern yang lebih bagus. Sehingga dengan demikian Al-Halimi bukan saja dia berpikir secara tradisional, tetapi adalah juga tradisional yang merasional. Nah, kemudian dalam kata fisabilillah itu, nah disinilah fisabilillah ini fizarpiyah yang arti akan melahirkan suatu rumusan-rumusan rencana, baik dalam segi administrasi, kemudian termasuk infrastruktur, kemudian termasuk di sini adalah yang berkaitan dengan masalah bagaimana program pembinaan secara kelembagaan dari tingkat PAUD, kemudian ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan bahkan ma'had ali, dan ke depan
kalau kita melihat potensi yang ada, baik potensi terutama sekali sumber daya manusianya sudah begitu banyak, kita berharap nanti Pondok Pesantren Al-Halim ini tidak hanya sekedar melaksanakan pendidikan-pendidikan formal dalam bidang keagamaan, tapi ketika nanti pada satu saatnya kita sudah rencanakan memang nanti eh, memang di dalam benak sejak lama itu ada namanya Ulin Nuha. Ulin Nuha ini artinya Ulin Nuha itulah Universitas Lillahi Al-Halimi. Kan? Nuha itu. Jadi atau Nadatul Ulama Al-Halimiyah. Itu yang disingkat menjadi Ulin Nuha. Ulin Nuha itu Universitas Nadatul Ulama Al-Halimi. Nah, ini semuanya sudah menjadi suatu azam yang kuat semuanya. Tinggal nanti kalau sumber dananya sudah kuat, sumber daya manusianya sudah banyak, kemudian pelaksanaan fisabilillahnya itu dalam arti sarana prasarananya lengkap, kemudian programnya sudah direncanakan dalam bentuk realita dan riasata ini, maka nanti dengan lengkapnya yang 4 ini kita bisa mengharapkan bahwa Pondok Pesantren Al-Halimi akan mempunyai yang namanya Ulin Nuha, yaitu adalah Universitas Nadatul Ulama Al-Halimi. Nah, sehingga nanti terarah keilmuan yang dimiliki secara musalsal, punya sanad yang kuat. Nah, kemudian dengan adanya SDM yang sudah begitu banyak sesungguhnya, tinggal nanti dilengkapi dengan penguatan sumber dana itu. Karena Inggris dulu pernah belajar ke Mesir. Kenapa Inggris itu belajar ke Mesir? Ternyata setelah dia belajar di Universitas Azhar, dia menemukan bahwa ternyata Universitas Azhar ini begitu maju menjadi salah satu daripada lembaga pendidikan universitas yang tertua dan termaju di dunia pada saat itu, sebabkan oleh karena sumber dananya sangat kuat dari wakaf. Sehingga negara Kairo itu dulu justru minjem di Universitas Azhar. Akhirnya Raja Inggris menyisihkan hartanya untuk mendanai universitas yang dari Inggris yang dikelola langsung oleh raja, akhirnya menjadi universitas yang juga termaju di dunia. Nah, karena itulah sebabnya maka wajahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah ini merupakan konsep yang sangat-sangat kuat untuk pengembangan lembaga pendidikan. Nah, kemudian apalagi kalau nanti didukunglah oleh para alumni. Para alumni ini ke depan kita harapkan dia harus berada di mana-mana. Dia harus berada di mana-mana. Artinya dari segi lembaga pendidikan keagamaan dia harus berada di mana-mana. Lembaga pemerintahan pun harus ada di mana-mana. Sementara yang sekarang kita lihat ini kan hanya DPR Lombok Barat hanya baru 4 orang. Di Kota Mataram baru 1 orang. Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur belum ada. Nah, ini artinya apa? Lewat media yang sekarang ini dibentuk oleh tokoh-tokoh muda Al-Halimi, yaitu adalah Halimi Official ini, itu adalah merupakan salah satu dasar untuk mensosialisasikan Al-Halimi baik internal maupun eksternal ke seluruh dunia, bukan saja di Nusantara. Karena apa? Karena kita bermaksud pengembangan dakwah ini tidak hanya sampai di lingkup tingkat nasional saja, tetapi adalah seluruh dunia supaya betul-betul rahmatan lil alamin itu. Nah, sehingga nanti Al-Halimi akan mengambil bagian di belahan bumi mana akan diprioritaskan untuk Islamisasi. Nah, ini tidak terlepas daripada peranan daripada Pak Palahi. Karena apa? Karena Palahi ini ke depan tidak hanya berkiprah di dalam daerah, tetapi juga sampai di luar daerah.
di Nusantara sampai di seluruh dunia secara internasional. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para alumni pondok pesantren lain. Itu yang ingin kita ikuti jejak daripada mereka ini. Itu semuanya adalah dia dimotivasi oleh firman Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ini. Berarti dalam hal ini Allah mengakui bahwa ketika kalian mau berjuang di jalanku, perkuat sumber dana. Kemudian yang kedua, perkuat sumber daya manusia. Nah, sehingga apapun yang kita adakan adalah salah satu bentuk penghidmatan kita kepada Rasulullah SAW lewat wadah yang namanya Pondok Pesantren Al-Halim ini. Maka termasuk ini, Al-Halim Official itu merupakan bagian daripada upaya-upaya untuk membesarkan Pondok Pesantren Al-Halim. Jadi merupakan bagian sebagai satu wadah pengembangan. Oleh sebab itu mudah-mudahan Al-Halim Official ini menjadi suatu wadah mensuarakan Al-Halimi secara mikro, kemudian Islam secara makro. Sehingga dengan demikian Al-Halimi mengambil bagian secara prioritas di belahan bumi mana nanti akan mengembangkan Islam itu. Ini tentunya adalah motivasi kepada seluruh para alumni yang tergabung dalam Palahi. Makanya Palahi ini tidak hanya sekedar akronim, tetapi adalah juga yang menjadi filosofi daripada sebuah kesuksesan, sebuah kemenangan. Dengan motivasi Palahi ini, nanti para alumni akan terus memiliki semangat di dalam pengembangan Pondok Pesantren Al-Halimi. Nah, sekarang sudah ada di Amerika, sudah ada di Australia, ada di Jepang, negara-negara lain. Tetapi belum dilembagakan secara formal, masih bersifat perseorangan. Nah, alangkah bagusnya kalau media ini bisa dijadikan sebagai satu media komunikasi. Seperti yang kita lakukan dulu pada waktu muktamar, semua yang ada di luar negeri, luar daerah ikut berbicara lewat media yang sudah ditetapkan. Nah, akhirnya nyambung, mereka memberikan testimoni pada Palahi. Nah, inilah yang kita harapkan sesungguhnya, sehingga ke dalam semua program Pondok Pesantren Al-Halimi yang dirumuskan dalam realita dan riasata itu bisa berjalan baik, kemudian keluar secara eksternalnya itu bisa berkembang. Sehingga kita kan selama ini tidak banyak dikenal oleh orang. Karena apa? Karena kita belum menyuarakannya secara lantang. Kita masih bilang masih terbungkus. Bagikan sebuah kepompong belum belah, artinya belum keluar. Bagian kupu-kupu yang belum keluar dari kepompongnya. Nah, sekarang kalau kepompong itu sudah terbuka, maka kupu-kupunya harus terbang. Dalam terbangnya ini harus membagi wilayah. Karena membagi wilayah ini merupakan salah satu daripada manajemen dakwah juga sesungguhnya. Kemudian yang kedua, yang perlu juga dijadikan sebagai satu patokan atau pegangan adalah ketika pengelolaan wadah ini, media ini, perlu adanya pembagian tugas yang proporsional dan proporsial. Profesional artinya sesuai dengan profesi, kemudian proporsial itu sesuai dengan keahlian. Nah, ketika terjadi misalnya sesuatu yang tidak mendukung dari salah satu anggota yang berpartisipasi dalam wadah ini, maka perlu ada saling rembuk bermusyawarah bagaimana caranya untuk bisa menyamakan persepsi untuk melaksanakan visi dan misi.
Itu yang perlu. Jangan sampai nanti ada saling menyalahkan lah itu, saling menyalahkan. Jadi harus bekerja secara profesional dan proporsial. Artinya kalau terjadi kekeliruan antara satu anggota misalnya, tidak usah disalahkan. Tidak usah disalahkan. Karena memang karakter manusia itu tidak mau disalahkan. Maka lebih baik kita membenarkan bagaimana caranya untuk memanage sebuah kesalahan menjadi suatu kebenaran. Artinya jangan sampai nanti kesalahan ini yang dibesar-besarkan. Bagaimana caranya untuk di-manage kesalahan itu. Ini namanya adalah memanage suatu permasalahan untuk demi kemaslahatan ke depan. Oleh sebab itulah sekali lagi atas nama pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi bersama semua para Dewan Mudir, kemudian Dewan Pengawas, kemudian Dewan Pelaksana Harian mengapresiasi kepada para tokoh muda dari Pondok Pesantren Al-Halimi yang sudah bukan hanya berinisiatif tapi menginisiasi sehingga terwujudnya yang namanya Al-Halimi Official ini. Kita ucapkan selamat sekali, maju, terus maju sesuai dengan konsep yang dicantumkan di dalam Mars Palahi, yaitu alumni bersatu untuk maju. Jadi tidak ada kata mundur. Jadi bersatu untuk maju. Berarti dari situ kita dapat mengetahui bahwa untuk maju harus bersatu. Karena kalau tidak bersatu, kita tidak akan bisa maju. Karena memang itulah merupakan karakter daripada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Di sinilah nanti perlu dikembangkan yang namanya pertama kecerdasan spiritual. Itu hablum minallah. Yang kedua adalah kecerdasan sosial. Itu hablum minan nas. Yang ketiga adalah kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial inilah yang termasuk itu adalah sumber dana. Sehingga apabila terpadu antara ketiga kecerdasan ini, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan finansial, insya Allah maka wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dapat kita praktikkan. Sebabnya sekali lagi atas nama semua jajaran Pondok Pesantren Al-Halimi dari pembina sampai kepada pengurus-pengurus harian bahkan sampai kepada semua kepala bagian yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Halimi mengucapkan selamat untuk Al-Halimi Official. Satu kali maju, terus maju. Tidak ada kata mundur. Maka syaratnya harus bersatu. Demikian yang saya sampaikan di kesempatan ini. Atas segala perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih. Atas segala kekurangan dan khilafan mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat untuk Al-Halimi Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.